Rahayu, Rahayu. kembali dalam part 2 dalam episode 14 kali ini, diskusi spiritual bersama AI. Nah, kalau sebelumnya kita sudah ngobrolin soal kontemplasi, apa manfaat kontemplasi itu, beda alam sadar dan bawah sadar. Kali ini kita akan masuk ke materi yang lebih dalam lagi soal ajaran ASK sendiri. Nah, jadi begini Pak, kalau kita berdiskusi dalam konteks sujud ASK, saat hembusan napas lewat hidung, kita kan mengucapkan kata A atau Ho dalam bahasa Jawa. Nah, kemudian ketika kita menghembuskan itu lah. Nah, Menghirup itu lah. Oke. H menjadi tujuan rasa keluar dari raga ke segala arah, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, ke kanan, dan ke kiri. Sementara lah itu adalah hadirnya rasa getaran kuasa dari segala arah tadi yang masuk ke dalam raga kita. Ini relevansinya apa Pak dengan kesadaran dan subkesadaran yang kita bahas pada part 1 tadi? Monggo Pak. Ya, seperti diketahui kalau Poro Sutresno Budaya itu membuka-buka di channel Padana, sebetulnya teknik sujud ASK atau meditasi ASK itu paling sederhana sekali, yaitu pada waktu kita sudah patrap sujud, latihan ya, jadi itu banyak. Terus kemudian waktu menghirup nafas, inhale, itulah. Dan ini setelah kita komunikasikan, kita dialogkan dengan AI, itu sebetulnya terdapat relevansi antara teknik meditasi ASK atau sujud ASK itu dengan konsep kesadaran tadi maupun alam bawah sadar. Nah, ini penjelasannya. Kesadaran dalam alam sadar, fokusnya mengarah pada meditasi saat ini meditasi, saat meditasi itu, dan ini pada proses keluar masuknya nafas. Kemudian ini karena terlatih ya, kita mengontrol pikiran sadar kita saat itu sujud. Nah, pada kesadaran sendiri, kesadaran diri, kesadaran terhadap lingkungan pada waktu mana kita sujud ya. Dan kesadaran itu karena dilatih terus-menerus akan membiasakan diri kita untuk berpikir lebih logis, lebih rasional, dan lebih analitis. Bukankah ini semua anugerah Tuhan yang diberikan kepada setiap manusia yang lahir? Nah, alam bawah sadar apa peranannya? Ini ada pengaruh. Jadi dengan sujud Angesti Sampurnaning Kautaman itu pengaruhnya apa? Membuka akses yang mempengaruhi alam bawah sadar. Jadi dengan sujud-sujud ASK, alam bawah sadar yang mana kalau biasa-biasa aja tidak latihan sujud ASK itu mungkin tidak bisa diakses. Nah, ini yang pentingnya. Kemudian pasti alam bawah sadar itu munculnya emosi. Nah, emosi ini terkelola dengan baik dan stresor, penyebab stres itu dijauhkan dari kita karena kita mengandalkan itu mengkoneksikan pikiran kita yang terbatas ini kepada Maharasa Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian intuisi kita akan terlatih juga ya, juga kreativitas kita meningkat. Nah, proses berpikir alam bawah sadar jelas intuitif, kreatif, nggak masalah. Tapi dengan sujud tadi aksesnya ya. Nah, ASK sujudnya menggunakan, kalau dalam bahasa meditasi umum itu meditasi dengan afirmasi positif. Itu dalam bahasa yang lazim lagi meditasi dengan mantra. Mantranya pendek, mantranya itu H, menuju ketidakterbatasan ruang dan waktu. Dari ketidakterbatasan ruang dan waktu, inhale,
setelah keluar itu membuang kotoran-kotoran rohani, dalam bahasa Jawa sesuker, masuk itu energi positif dari alam semesta yang sudah disediakan Tuhan, ditata sedemikian oleh Tuhan gitu. Jadi itu kaitan atau relevansinya. Nah, kemudian ngatur pernafasan, visualisasi energi keluar masuk tadi ya. Kemudian kesadaran diri tentunya. Nah, kesimpulannya apa? Teknik sujud ASK membantu untuk meningkatkan kesadaran diri dulu, mengendalikan pikiran, emosi, membuka akses ke alam bawah sadar. Hal inilah yang dapat membantu seseorang untuk mencapai ketenangan batin, meningkatkan intuisi yang itu tidak dijumpai dalam alam sadar, pikiran logis enggak. Tapi dengan meditasi ASK kita bisa mengakses intuisi itu atau hal-hal kreatif yang lain, mengendalikan emosi. Akhirnya untuk apa? Untuk angesti sampurnaning kautama. Artinya meningkatkan dari hari ke hari kualitas kehidupan kita gitu. Oh iya, jadi kalau kita lihat di sini ada salah satu poin penting para Sutresno Budoyo. Kita belajar soal nafas ya, Pak. Karena nafas itu adalah, ini ada di dalam semua budaya dan ada di dalam banyak agama ya, bahwasanya kita itu hidup dengan cara nafas kan. Kita menghirup oksigen kemudian mengalir di semua tubuh kita, pikiran kita menjadi lebih tenang. Jadi saya pernah membaca buku, ini sepertinya relevan juga nih, bahwa ketika manusia sedang marah, maka nafasnya cenderung pendek. Benar tidak? Jadi kita tidak berpikir jernih. Ketika kita menyadari nafas kita, pikiran kita menjadi lebih tenang, daya pikir kita menjadi lebih panjang, dan kita bisa menjadi lebih bijaksana. Tapi asal tahu caranya. Caranya seperti apa dengan metode sujud ASK yang sudah Bapak jelaskan tadi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ajaran Ki Darmo Martopo yang berikutnya ya. Mungkin para Sutresno Budoyo di episode yang lalu kita kan sudah pernah membahas soal 5 rasa ya. Kelima rasa itu mungkin bisa dilihat-lihat lagi. Nah, ini mau saya hubungkan ya pembahasan kali ini dengan masalah Kalimoroso itu. Kalau Bapak ASK Ki Darmo Martopo itu kan mengenal ada 5 rasa ya Pak. Rasa angin, rasa api, rasa tanah atau bumi, rasa air, dan terakhir adalah rasa hidup. Kelima rasa ini terdapat di luar tubuh manusia dan di segenap alam semesta. Nah, di lain pihak, setiap manusia yang hidup pasti juga akan dilengkapi dengan kelima indera. Dan ada satu lagi, indera keenam ya, biasanya disebut para penikmat spiritual dan budaya, atau kalau bahasa Inggrisnya ESP atau Extrasensory Perception. Pertanyaannya adalah Pak, apa kaitannya kelima rasa manusia itu yang melalui panca indera itu, dan bagaimana nanti mengaksesnya agar manusia itu bisa mencapai indera keenam? Nah, ini paling banyak kan pertanyaan di kolom komentar di sekitar kita. Cuma kan kalau saya lihat di sini ada beberapa perbedaan perspektif ya, dari perspektif barat dan timur, dalam hal ini budaya Jawa. Nah, monggo Pak. Ya, terima kasih. Jadi ajaran ASK itu dari Swargi Ki Darmo Martopo 1903 sampai 1978. Nah, ini yang ditinggalkan kepada kita dan kita laksanakan itu, bahwa di segala tempat ruang waktu itu terdapat 5 rasa, betul. Rasa angin, rasa api, rasa bumi atau rasa tanah, dan rasa air. Kemudian yang kelima ini rasa hidup. Dulu episode yang lalu 4 ini kalau orangnya sudah meninggal, tapi hidupnya masih. Rasa hidup kembali ke Yang Maha Hidup. Nah, tetapi dalam sejarah suro ASK diajarkan bahwa sebetulnya kalau ASK itu yang nomor 1 adalah wonten raos ingkang saged nembusi gangsal raos. Artinya apa? Ada satu rasa yang bisa menembusi kelima indera kita. Indera kita itu kan perangkat manusia, perangkat kerasnya ada.
Tapi indera keenam ini nggak ada perangkatnya. Nah, ini yang sering diistilahkan oleh Barat itu sebagai the sixth sense, artinya indera keenam. Padahal agak berbeda nih maksudnya. Agak berbeda ya Pak. Berbeda. Kelima indera tadi itu dilatih, disadari sepenuhnya dulu. Pada waktu menyadari sepenuhnya kelima indera, orang lalu akan sampai pada jadi namanya rasa itu agak berbeda. Jangan hanya manusia aja, karena alam semesta ini kelima rasa itu ada semua. Hanya kaitannya 5 rasa dengan 5 indera itu apa toh? Kalau rasa angin jelas, alatnya ada, kulit tubuh. Rasa api jelas, tapi di ASK rasa api itu tidak hanya panas yang dirasakan oleh kulit, tapi terlebih-lebih, yang ini agak berbeda. Rasa api itu sebagai getaran yang masuk lewat indera penglihatan. Karena api itu logikanya, api itu mesti ada cahaya, mesti ada yang dilihat oleh mata. HP kita itu kan cahaya, dilihat oleh mata, menimbulkan rasa panas, memancing emosi lah itu. Terus kemudian rasa bumi, rasa tanah. Ini dikaitkan dengan indera penciuman. Apapun bau-bauan yang masuk ke sini, itu oleh karena proses tumbuh-tumbuhan yang kita makan, proses apa yang kita bakar, masak-masakan, itu asalnya dari tanah. Maka di sini agak berbeda, rasa yang masuknya lewat indera penciuman itu adalah rasa tanah atau rasa bumi, masuknya lewat sini. Kemudian rasa air, ini gampang sama dengan Barat, itu pengecapan kita, itu lidah kita, itu alatnya. Nah, rasa hidup nih lalu alatnya apa? Rasa hidup getaran yang kuasa menciptakan, kuasa melenyapkan, itu masuknya lewat indera pendengaran. Itu rasa hidup. Karena apa? Ya banyak di spiritual yang lain. Jadi kadang-kadang basa Jawanya itu disabdo, loro disabdo mari. Nah itu kan lewat indera pendengaran ya. Nah kemudian lalu kita hubungan kalau udah mateng melatih diri, efektivitas indera yang kita punyai secara lahiriah ini mengarahkan kepada kalau ini beres, kita sujud masuk dalam tataran kesadaran ya, bukan alam bawah sadar. Kesadaran yang semakin tinggi, di mana kesadaran semakin lama semakin tinggi, itu ditandai dengan kalau mau diukur nih. Kalau mau diukur, itu gelombang yang dipancarkan secara elektromagnetik oleh otak, itu bisa meningkat dari tataran yang gelombang frekuensi tinggi, beta, kemudian naik lagi ke alfa, terus theta, gitu. Wah, nah kalau yang 0,5 MHz, itu betul-betul pikirannya orang mikir apa-apa. Nah, itu sulit. Ya, tapi kita latihan terus. Nah, kemudian ukuran yang lain apa? Denyut nadi kita makin teratur. Kemudian oksigen yang diambil oleh darah itu mendekati sekitar 100%. Itu saya praktekkan karena kalau mau diukur itu pakai smart band ini, jadi arloji smart band sekarang ada. Kemudian yang belum itu nanti mencoba membeli sendiri mengukur elektromagnetik pada waktu kita sujud. Nah ini pendekatan seperti inilah yang kita kadang-kadang ya tidak ilmiah tapi wong bisa terukur kok itu. Nah ya. Ada satu perangkat yang tadi sebagai kuncinya. Kok bisa hati yang suci itu kondisinya seperti itu. Jadi kita lepas, tidak ada beban pikiran apapun, apalagi rasa sepo ini seperti tadi gamang ya, sepo orang ngerti, takut, fobia, tapi tidak ada alasannya. Takut apa gitu. Ada ketakutan. Nah ini semuanya sudah teratasi karena kesadaran makin tinggi. Kalau itu dilatih setiap hari, itu akses ke alam bawah sadar makin gampang. Makanya ilmu rasa itu salah satu cara yang tidak diketemukan. Kalau Barat mungkin tidak bisa diakses karena itu natural seperti itu, tapi tidak, kita latihan ngambil. Jadi rasanya kalau sujud itu sudah kesadaran tinggi, rasanya seperti bermimpi, lucid dream. Tapi lucid dream kita nggak bisa mengendalikan. Kalau ini bisa, karena apa?
kita rasa kita dihubungkan dengan Maharasa Maharasa. Tuhan Yang Maha Esa gitu singkatnya. Menarik. Jadi ini Ya. seperti ini kondisi hati yang suci. Terus kemudian kalau dianalogikan, jadi kan ada 6 nih. Sebetulnya rasa ini, six sense ini, kalau diaiskan namanya hati manah ingkang resik, itu dalam bahasa Indonesia hati yang suci. Nah kalau dianalogikan ini AI ini yang menganalogikan 5 indera itu dengan perangkatnya itu satu rumah dengan jendelanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi penglihatan, pendengaran dan sebagainya. Kemudian orang dari dalam rumah dengan 5 jendela itu peristiwa di luar bisa didengar, bisa dibaui kalau ada kebakaran, bisa. Tapi orangnya nggak keluar di dalam rumah. Terus kalau mau akses keluar gimana? Harus ada satu pintu. Satu pintulah ini dari kelima jendela satu pintu. Satu pintulah ini gambaran AI tadi jawab, wow lah ini kalau kita buka pintu udah keluar bisa cari sumber-sumber bau, sumber apa dan sebagainya. Oke. Itu AI nanggapinya. AI nanggapnya gitu ya. Jadi mungkin boleh saya simpulkan begini ya Pak, kalau dalam aliran kan banyak sekali ya di Nusantara atau di dunia, bahkan ketika kita ngomongin soal indera keenam lah ya biar gampang aja. Cara mengaksesnya kan macam-macam ya. Ada yang menggunakan cakra, ada yang menggunakan laku, ada yang menggunakan mempertajam masing-masing posisi indera dan sebagainya. Nah, kalau yang saya dapatkan dari penjelasan Bapak tadi, artinya sebetulnya ASK kan memandang kuncinya adalah kelima rasa tadi. Plus 1 itu adalah hati yang suci. Hati yang suci ini yang akan mengaktifasi semua itu untuk tubuh manusia itu bisa mencapai satu titik extra sensory participation. Kira-kira penjelasannya begitu ya Pak ya? Ya. Oke, menarik. Artinya ketika manusia sudah mencapai extra sensory participation atau indera keenamnya sudah aktif, ini kan pertanyaannya adalah fungsinya apa gitu kan? Karena kalau menurut saya pribadi, banyak sekali orang yang mempelajari bagaimana mencapai indera keenam tapi tanpa tujuan gitu kan. Tapi kalau saya lihat, menurut pengalaman saya sendiri dalam konteks budaya Jawa itu kan ada yang namanya sangkan paraning dumadi ya. Ini sharing dikit ya dari saya, generasi yang lebih muda itu kan. Artinya mempelajari indera keenam itu tidak salah mungkin, karena itu akan mengeksplorasi tubuh dan pikiran kita sendiri. Jadinya kita akan tahu sangkan paraning dumadi, kapan kita akan berpulang dan kenapa kita berpulang. Itu akan selalu mengingatkan kita, sehingga dalam menghadapi misi-misi jiwa kita, tantangan hidup sehari-hari itu, hati kita tidak kosong, tidak apa-apa bahasanya, sepo gitu ya. Sepo, bahasa Jawanya sepo. Nah, hambar. Seperti itu. Nah, kemudian masih ada satu, sebentar ya Pak, saya cek dulu apakah udah ada pertanyaan lanjutan. Nah, oke, kita tadi sudah membahas masalah indera keenam dan kunci dari mencapai indera keenam atau extrasensory participation itu adalah hati yang suci, hati yang bersih. Menarik banget. Oke. Ini lanjut. Ada pertanyaan, Pak. Pak, bila seseorang dalam keadaan melek ya, bukan tidur, duduk sendiri, tidak berkata apa-apa, matanya menatap pada satu objek aja, hanya berkedip sekali waktu. Frekuensi kita kan masuk ke frekuensi melamun ya. Apakah konsep melamun ini masuk ke alam sadar atau bawah sadar? Nah, baik. Nah, jadi ya yang kita bahas ini kan masalah sehari-hari. Ya, jadi melamun. Melamun itu bahasa Jawanya ngalamun. Walaupun nanti ada kalau dianalisis tembung lamun. Lamun itu ada. Jadi lo suku, mo suku, no pangku. Bunyi lamun, tapi tidak kita bahas di sini karena ini fenomen sehari-hari. Jadi orang melamun itu sebetulnya kan cerminan bahwa ada semacam excess capacity kalau listrik, kalau apa gitu. Jadi energi atau kekuatan dan tenaga yang diperoleh dari Maharasa Tuhan Yang Maha Esa itu tidak dimanfaatkan. Nah ini, lalu yang terjadi walaupun melek, tapi itu
malah dikuasai oleh alam bawah sadar. Karena dia tidak sadar melamun itu. Kadang-kadang kalau ditepuk, gitu, ngelamun, nah gitu baru kaget, baru sadar. Padahal nggak tidur, melek toh ini. Itu yang lain-lain di samping melamun yang roto istimewa lagi, orang intrans. Wah, itu angel meneh. Karena intrans itu jelas itu bukan alam sadar. Intrans secara umum namanya kesurupan, tapi ya ASK tidak mempelajari ilmu okultisme atau ilmu gaib karena itu tidak rasional. Ya kita pendekatannya secara rasional. Nah itu semuanya kalau ini datang karena mungkin tidak mempelajari, kepada kadang-kadang atau saudara-saudara ASK sebagai pertolongan, ya kita sujud ASK gitu. Sujud ASK itu apa? Maksudnya supaya teman-teman ASK yang kumpul ini bersinergi, mengumpulkan, mengkontribusikan alam sadar sepenuhnya tapi bareng-bareng. Nah, sinergi ini menghasilkan kekuatan tenaga. Nah, orang yang hadir di situ dengan pikiran yang kosong, sepot dan sebagainya terpengaruh. Sehingga kadang-kadang ada yang pusing, ada yang wah, ini bukan magic, bukan okultisme ya toh. Di situ tempatnya ini kesurupan, enggak. Itu kesurupan, kata kesurupan itu sendiri sudah masuk lewat otak kita, itu racun. Ya toh, karena enggak masuk akal dituruti ya sakit terus ya, itu. Jadi fenomen melamun dan sebagainya. Nah, yang bisa mengatasi itu sebetulnya tadi kembali kepada konsep hati yang suci. Ini yang paling sulit. Karena hati yang suci itu mengatasi alam sadar, mengatasi alam bawah sadar, mengatasi alam ing tembe. Alam ing tembe itu dunia selanjutnya. Kita nggak mengenal rasa mati ya, karena rip itu artinya juga bukan request in part, sudah lalu in pase, tapi urip. Jadi adanya urip Bali neng sing maringi urip. Tadi kalau disinggung sangkan itu dari yang Maha Rasa, paraning dumadi, ayo kemana lagi? Dumadi itu kita dulu dumadinya dari mana? Kembali ke asalnya. Nah itu bisa dilatih mumpung kita masih bisa mengelola alam bawah sadar. Hidup fisik ini mari kita manfaatkan. Ya dari banyak kegiatan sudah dikatakan tadi tertuntun. Nah sekarang makin ditingkatkan lagi. Nah inilah dunia spiritual yang nyatanya bisa kita komunikasikan dengan AI yang sana juga tidak menerima hal-hal yang di luar nalar, hal-hal yang tidak rasional. Itu. Oke, menarik. Oke, tak terasa kita sudah sampai di ujung ya. Mungkin saya akan menyimpulkan sedikit pada bahasan kali ini. Intinya adalah dalam konsepsi ilmu rasa sastra dan bahasa Jawa ASK, hati yang bersih itu memiliki arti sebagai kesadaran murni dan terbuka ya Pak, yang source code-nya itu diakses dari Sang Pencipta, Sang Maha Rasa itu sendiri. Saya sendiri terkadang sebagai pembelajar spiritual juga bertanya-tanya ya, ini sesuatu yang tidak bisa dikaji saja teman-teman. Mungkin dengan praktek kita bisa menjadi lebih tahu dan secara empiris, karena kita mengalami sendiri bagaimana kita bisa terkoneksi dari Sang Maha Rasa itu, Sang Sumber, untuk memasukkan energi Tuhan dan membuat hati kita menjadi lebih bersih. Ketika kita sudah terkoneksi dengan cloud server semesta alam, ya Tuhan itu tadi, maka apapun yang kita alami dalam menjalani misi jiwa kita di alam dunia itu, rasanya itu enak sekali. Tidak berbeban pikiran itu tidak ada. Mungkin sampai di sini dulu para Sutrisno Budaya. Kita akan sambung kepada episode berikutnya. Rahayu.